warna entah kulit kita putih, hitam, rambut kita keriting, rambut kita lurus ataupun ikal, mata kita sipit, belok, itu kan sama aja. Kita masih sama-sama menghirup udara yang sama. Kita masih sama-sama berpijak di tanah yang sama. Matahari yang kita lihat itu juga sama satu. Bulan yang kita lihat, yang kita nikmatin juga sama satu. Yang pasti sih kita sama-sama tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi entah mau tinggal di Sumatera, entah kita orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang NTT, orang Jawa, tapi kan kita sama-sama orang Indonesia. Selamat sore Putri, waktu Flores. Di sini sudah jam 5.25 sore. Jadi pada kesempatan ini saya ingin ngobrol dengan Putri berkaitan dengan persoalan yang sedang hangat hari ini, yakni persoalan rasisme. Jadi belum lama ini kita mendengar bahwa ada salah seorang dari Indonesia Timur yang bernama Natalius Pigai itu menjadi sasaran rasisme dari salah seorang politikus, dan berita ini menjadi berita nasional dan menyebar bukan hanya di Indonesia Barat tetapi juga di Indonesia Timur. Jadi banyak juga anak-anak, terutama anak-anak muda di Indonesia Timur itu merasa kecewa dengan ucapan atau pernyataan rasis dari seorang politikus yang saya tidak ingin menyebutkan namanya pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal ini. Mungkin sebelum kita membahas secara lebih jauh tentang persoalan rasisme di Indonesia, saya mungkin akan bertanya soal informasi personal kamu. Oke, saya mungkin ingin kamu memperkenalkan diri. Kamu siapa dan kamu tinggal di mana? Pernah kuliah di mana? Iya, saya Putri. Sekarang ini saya tinggal di Purwokerto, itu di Jawa Tengah. Saya pernah menghabiskan kuliah S1 di Purwokerto, lantas pernah kerja di Jogja, dan melanjutkan kuliah di Solo, di UNS. Oke, jadi kamu kan tinggal di beberapa kota di Jawa. Dan tempat di mana kamu tinggal, misalnya di Solo dan di Jogja, itu kan banyak sekali orang Indonesia Timur. Nah, sejauh perkenalan kamu atau sejauh pengetahuan kamu tentang orang Indonesia Timur itu seperti apa? Saya kebanyakan, aku kebanyakan itu menghabiskan berteman dengan teman-teman Indonesia Timur itu kebetulan waktu kerja di Cilacap. Jadi di Cilacap itu aku kerja di kampus, di mana di kampus tuh banyak orang-orang Indonesia Timur, entah dari NTT, entah dari Papua, entah dari Ambon. Nah di situ so far mereka tuh sebenarnya baik, ramah, apalagi mereka tuh senang aja sih saat saya bergaul sama mereka tuh, ya mereka happy aja menerima saya, gitu loh. Jadi ya kesan pertama mereka tuh ramah-ramah, maksudnya sekali saya datang langsung hai kak gitu karena kebetulan mereka tuh jauh di bawah saya gitu. Oke, tapi selama ini orang melihat orang Indonesia Timur kan biasanya kelihatan kasar, mukanya agak sangar. Bagaimana kamu ketika pertama kali bertemu mereka? Apakah kamu punya pandangan seperti itu awalnya sebelum kamu mengenal orang Indonesia Timur? Nah, awalnya sih memang dengar hal-hal negatif gitu kan, negatif dari tentang teman-teman di Indonesia Timur. Kebetulan juga waktu di Jogja itu saya bergaulnya tuh lebih sering dengan teman-teman yang lebih tua. Memang karena postur tubuhnya tuh yang tinggi, terus besar. Itu kadang-kadang memang, mereka ini mungkin galak nggak sih ya gitu kan. Tapi setelah bergaul gitu kan, ya biasa sih gitu loh. Mungkin juga karena saya itu lebih besar itu kan di Banyumas. Di Banyumas itu kan orangnya lebih ceplas-ceplos gitu kan. Jadi menganggap
cara ngobrol mereka tuh biasa aja ketimbang dengan teman-teman yang mungkin di daerah Jogja maupun Solo kan yang cenderung lebih halus. Jadi mungkin ya itu tadi karena mereka lebih Jawanya tuh lebih dominan halus gitu kan, jadi lihat orang-orang dari Indonesia Timur kalau ngomong itu kan intonasi suaranya lebih keras gitu kan, jadi kok kayak gini ya. Tapi kalau saya pribadi gitu biasa, karena di Banyumas intonasi suara terus lebih cablaka, jadi lebih ceplas-ceplos. Jadi saya ketemu sama teman-teman dari Indonesia Timur ya biasa gitu loh. Apalagi nggak cuma maksudnya saya nggak cuma sering ketemu dengan teman-teman dari Indonesia Timur, kebetulan juga pernah gitu kan bergaul dengan teman-teman dari Kalimantan Barat yang hampir sama gitu budayanya gitu. Oke, selama kamu bergaul dengan orang Indonesia Timur, selama kamu tinggal di beberapa kota, di Jawa, di Cilacap, di Jogja, di Purwokerto, di Solo, stereotip yang sering kamu dengar tentang orang Indonesia Timur tuh apa ya? Yang paling dominan? Dan Yang akhirnya paling ketika kamu dominan bergaul dengan orang Indonesia Timur, kamu justru tidak menemukan stereotip itu. Nah, itu pertama mungkin ini agak kurang cakap. Dalam artian kasarannya kurang cerdas itu, maksudnya kurang pintar. Mungkin karena ini loh, mungkin belum nemu feel-nya aja sih ya, maksudnya kadang yaitu kalau tadi saya lihat latar belakang pendidikan yang di Jawa dengan di Indonesia Timur kan berbeda. Jadi stereotip negatif yang saya dengar tuh orang Indonesia Timur tuh yaitu tadi kurang cerdas, terus habis itu kurang sopan, bagi orang Jawa kan kurang sopan, agak terlalu ini apa ya, mungkin terlalu ceplas-ceplos gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia Barat tuh kan orang-orang Jawa khususnya kan kadang-kadang ada nggak enaknya, sungkan. Nah tapi kalau Indonesia Timur kadang kan kalau nggak suka ya udah ngomongin aja gitu kan. Nah itu yang sering saya dengar tuh itu. Cuma saat bergaul, saat ketemu ya nggak juga, karena saya pernah karena di Solo itu kan waktu itu saya kuliah S2, ketemunya juga dengan teman-teman dari Indonesia Timur yang juga sekolah. Justru bagi saya pribadi saat ngobrol dengan mereka, loh mereka tuh kritis. Kadang-kadang sampai mereka ini bacaannya apa ya, buku yang dilahap ya, karena kadang-kadang saya yang nggak mudeng sendiri gitu, karena mereka asik ngobrol, ini mereka ngomongin apa, sampai waktu itu loh, saya kan pernah ngobrol sama Bang, sampai Bang itu kamu bacaannya apa sih, kok saya nggak ngerti apa yang lagi diperbincangkan gitu, karena itu teman-teman yang saya kenal yang sekolah lagi gitu, yang sekolah S2 itu mereka kemauan belajarnya, maksudnya karena jauh-jauh ke Jawa, kemauan belajarnya itu kan tinggi. Buku-buku yang dibaca pun akhirnya banyak. Setelah saya tanya bacaannya apa aja sih, jembreng ini, saya kaget, ternyata kayak gitu ya. Beda waktu saya ngobrol dengan teman-teman yang mungkin datang ke Jawa mau sekolah S1 atau D3. Nah itu memang karena setelah saya tanya tuh rata-rata mereka tuh nggak banyak yang dari kota besar. Jadi saat ngobrol tuh ya memang ada kendala bahasa pertama, karena struktur bahasanya orang Jawa dengan mereka kan dengan orang-orang Indonesia Timur kan berbeda. Jadi saya agak kurang paham, memang agak nggak klik gitu. Itu terus juga rata-rata mereka juga belum begitu fasih berbahasa Indonesia, sehingga saat ngobrol pun ada kan bahasa-bahasa Jawa yang bahasa Indonesia yang di Jawa itu kan yang ya kayak bahasa gaul dalam tanda kutip. Nah mereka kan mungkin belum paham. Nah itu yang sering clash. Aku nggak ngerti, saya nggak ngerti mereka tuh ngomong apa. Itu yang orang-orang teman-teman yang baru ibaratnya tuh baru datang ke Jawa mau sekolah, itu perbedaannya sih itu. Tapi apalagi ya, kalau yang masalah tadi itu yang dianggap lebih ceplas-ceplos itu lebih, kalau saya masih bisa menerima karena saya memang orangnya juga ya itu tadi karena background latar belakang juga sih, latar belakang daerah gitu. Oke, kamu kan punya banyak teman orang Indonesia Timur ya, setahu yang saya kenal kamu. Nah, teman-teman orang Indonesia Timur kamu itu dari mana saja ya? Apakah dari Papua, Maluku, NTT, Sulawesi? Lalu kira-kira apa perbedaan di antara orang-orang Indonesia Timur? Apakah mereka itu punya watak atau kualitas yang sama atau beda? Mungkin kamu bisa jelaskan ya. Kalau kamu mungkin punya pengalaman yang berbeda misalnya dengan orang Papua, orang NTT, orang Maluku, dan melihat kira-kira potensi-potensi di antara orang-orang Indonesia Timur yang berbeda ini, kira-kira apa yang kamu lihat?
Oke. Saya sih kenalnya ya, maksudnya ada dari Ambon, ada dari Papua, ada. Tapi rata-rata kebanyakan tuh dari NTT, entah Flores, Kupang. Saya juga punya saudara di Kupang. Terus Bajawa juga ada, Rote juga ada, Alor juga ada. Potensinya yang saya lihat karena saya lebih sering akhir-akhir ini lebih sering bergaulnya dengan teman-teman yang relatif umurnya lebih muda gitu kan. Potensi pertama yang saya lihat, suara mereka tuh bagus-bagus dan mereka itu agak minder gitu. Mungkin karena baru pertama kali datang ke Jawa ya. Dan mereka akhirnya cenderung menutup diri. Maksudnya mereka hanya bergaul dengan mereka aja gitu kan. Nah, terus waktu saya ngobrol gitu sama mereka, kamu punya potensi bagus nih, kenapa nggak kamu itu keluarkan? Maksudnya orang Jawa itu kan juga tidak sering gitu, maksudnya tidak jarang lihat kalian tuh punya apa sih maksudnya kalian di sana tuh kalian punya apa aja gitu loh. Akhirnya waktu itu saya potensi mereka itu tadi menyanyi, suaranya bagus, dan saya tertarik juga dengan kebudayaan yang mereka punya. Dalam artian tuh kayak pakaian, terus pakaian adat tenun-tenun ikatnya gitu. Itu sih. Apalagi ini mereka itu yang saya lihat juga tidak ragu untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Maksudnya gini, mereka punya opini, punya pendapat, mereka nggak ragu untuk mengutarakan. Jadi nggak entah salah, entah benar, yang penting mereka berani dulu, berani menyuarakan, berani berdebat. Kalaupun salah ya sudah, selesai di ruangan itu, nggak keluar gitu loh. Itu yang saya pelajari bergaul dengan mereka itu kayak gitu. Jadi pernah kita berdiskusi, ada perdebatan gitu, ya selesai di situ, di ruangan itu keluar ya biasa saja, santai, nggak ada istilah baper di luar terus marah gitu, nggak ada. Jadi pertengkarannya hanya di lingkup situ saja, begitu keluar ya sudah seperti biasa. Oke, oke. Itu kan lebih berkaitan dengan seni, lalu cara mereka berkomunikasi, lalu bagaimana misalnya dalam kaitan dengan perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan atau kecakapan di kampus. Apakah kamu lihat orang Indonesia Timur itu memang mungkin datang awalnya itu kelihatannya tidak terlalu cakap dibandingkan dengan orang Indonesia Barat, karena memang kualitas pendidikan di Indonesia Timur ya tidak sebaik di Barat, di Indonesia Barat. Misalnya orang Papua misalnya, dia dari kampung yang gurunya jarang masuk ngajar, lalu tiba-tiba langsung ke Jawa untuk berkuliah. Nah, kamu lihat itu apakah memang awal pada semester awal mereka susah, tapi kemudian mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka? Apakah ada seperti itu, atau justru mereka sulit melakukan itu? Kalau memang mereka sulit, apakah ada orang, maksudnya mereka terbuka terhadap bantuan dari teman-teman dari Indonesia Barat atau teman-teman dari daerah-daerah lain di Jawa misalnya? Oke. Beberapa teman ada yang kulihat itu yang saya lihat tuh memang awalnya kesulitan. Mungkin juga karena perbedaan pendidikan kan di Jawa dengan di Indonesia Timur. Yang saya tangkap itu teman-teman yang datang dari seperti Flores, Kupang, yang maksudnya di kota-kota yang agak besar di Indonesia Timur, mereka tuh cepat mengejarnya. Apalagi ditambah dengan teman-teman yang terbuka, maksudnya terbuka berteman dengan bukan yang dari Indonesia Timur aja, maksudnya juga berteman dengan teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Sumatera. Itu mereka relatif lebih cepat mengejarnya. Beda dengan saya, memang ada beberapa orang gitu kan, teman yang mereka mungkin cenderung belum bisa membuka diri, jadi hanya berteman dengan lingkup mereka saja. Nah, itu yang agak kurang bisa menyesuaikan, jadi agak kurang cepat cepat menangkap pengetahuan gitu loh. Karena yaitu kalau saya bilang kan, teman-teman yang datang ke suatu daerah itu kan pasti ingin mengejar sesuatu. Nah, saat kita ingin mendapat pengetahuan lebih, kita kan harus bergaul dengan banyak orang sebanyaknya, serap yang positif dan yang negatif ya cukup tahu saja. Nah, teman-teman yang saya lihat itu teman-teman yang memang punya pedoman itu datang ke Jawa itu dengan ingin tahu yang lebih luas, berteman sebanyak-banyaknya, nggak cuma dengan teman-teman yang dari Indonesia Timur, tapi dengan semua kalangan.
itu saya lihat progresnya cukup cepat. Maksudnya cukup pengetahuan, dari segi pengetahuan, terus pengetahuan budaya, pengetahuan yang materi gitu-gitu, mereka cukup cepat progresnya. Tapi kalau yang agak menutup diri, ya itu tadi akan banyak sekali ketertinggalan. Tuh yang saya lihat loh selama ini dari teman-teman, bergaul dengan teman-teman yang D3 itu, yang maksudnya teman-teman yang jauh di bawah saya. Gitu. Oke, jadi ya memang orang-orang Indonesia Timur harus ya membuka diri, bergaul dengan orang-orang lain dari seluruh Indonesia di Jawa, supaya mereka bisa belajar banyak hal ya, mempelajari kebudayaan baru, kebiasaan baru, dan juga dengan itu bisa memperoleh pengetahuan yang baru ya. Iya. Oke, tadi kan kamu bilang untuk kamu tipe atau watak orang Indonesia Timur yang biasanya belak-belakan, omong terus terang, lalu setelah itu setelah selesai berbicara atau berdiskusi, bertengkar, setelah itu menjadi biasa-biasa saja dalam pertemanan pergaulan, itu kan menurut kamu itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kamu lihat teman-teman lain, misalnya orang-orang Jawa yang mungkin tidak seperti kamu? Apakah mereka menghindar atau mereka merasa itu tidak baik? Dan kalau memang seperti itu, menurut kamu, apakah orang Indonesia Timur harus tetap dengan wataknya orang Indonesia Timur seperti itu apa adanya, atau perlu menyesuaikan dengan kebudayaan orang Jawa kalau mereka pergi ke Jawa misalnya? Karena saya lihat kampus saya yang saya pernah kerja di situ kan, itu kayak Indonesia Mini. Jadi seluruh orang-orang dari banyak tempat di Indonesia itu kan ada di situ. Saya lihat juga teman-teman yang entah dari Sumatera, entah dari Jawa, entah dari Kalimantan yang juga bertemannya itu tidak hanya melulu dengan satu suku atau satu pulau, itu akan, ya itu sama, punya pola pikir yang hampir sama seperti saya. Tapi kalau teman-teman yang dari Jawa ya temannya dengan Jawa aja, atau orang-orang Cilacap berteman dengan Cilacap aja gitu. Ketemu sama teman-teman yang dari luar Jawa dengan sifat yang berbeda gitu ya agak shock gitu loh. Terus agak, aku kayak gini sih, gini beda gitu kan. Nah kalau saya pikir gitu kan, karena saya tuh kan senang pergi-pergi gitu. Kalau saya pesan sih, memang jadilah diri sendiri. Cuma kita harus lihat juga tempat yang kita datangi itu seperti apa. Kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya sudah, misalnya nih budaya di situ seperti itu, ya sudah kita menyesuaikan diri seperti di situ gitu, tanpa menghilangkan jati diri atau nilai-nilai yang kita punya. Maksudnya nilai-nilai budaya yang kita punya, kita punya gitu kan. Ini saya orang NTT, ini saya orang Jawa, ya kayak gini. Cuma saat kita pergi ke daerah yang kita tuju, gimana sih budaya di sana? Nah, itulah kita menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Misalnya, sana tuh nggak boleh terlalu, misalnya orang-orang Indonesia Timur kan senang pesta. Senang kan, maksudnya saya sering ikut loh. Nah, mungkin di Cilacap itu nggak biasa. Oke, pesta, tapi ada jamnya. Jangan sampai pagi atau sampai malam jam berapa. Boleh pesta, tapi kita lihat waktu juga. Mungkin mereka butuh waktu istirahat. Ya sudah, kita pesta sampai jam segini, atau hari libur. Nah, itu kan juga sama-sama enak akhirnya. Orang di sekitar juga menerima kita juga ini loh, kita tuh kayak gini. Jadi kita nggak perlu berubah, tapi kita juga menyesuaikan juga dengan daerah yang kita tempatin. Tuh. Oke, luar biasa jawabannya. Oke, jadi dari penjelasan kamu itu saya bisa menangkap bahwa semua orang itu sama ya. Baik itu dia datang dari kebudayaan mana saja, dengan warna kulit hitam atau putih atau kuning, coklat aja. Atau rambut keriting, rambut lurus, berarti punya kualitas dan potensi yang sama ya untuk bisa berkembang ya. Jadi kita semua ini tidak berbeda ya. Kita diciptakan dengan warna kulit, kebudayaan yang berbeda, rambut yang berbeda, cara berpakaian yang berbeda, berbahasa yang berbeda, tapi kita ini sebenarnya sama ya, dan bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, baik itu kita sebagai orang Indonesia Timur atau Indonesia Barat, dan kita bisa menjadi lebih baik kalau kita terus membuka diri ya. Tapi hari ini kan persoalan rasis itu kan masih tinggi ya, terutama bukan hanya di kalangan anak muda, tapi malah di kalangan orang-orang yang berpendidikan, para pemimpin dan pejabat negara itu kan masih ada
Nah, dari pendapat dan juga pengamatan dan pengalaman kamu, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang Indonesia pada umumnya, tetapi lebih khusus untuk generasi muda? Itu tadi yang seperti kamu bilang kan, kita itu kan dasarnya sama. Kita tuh maksudnya gini loh, warna entah kulit kita putih, hitam, rambut kita keriting, rambut kita lurus ataupun ikal, mata kita sipit, belok, itu kan sama aja. Kita masih sama-sama menghirup udara yang sama. Kita masih sama-sama berpijak di tanah yang sama. Matahari yang kita lihat itu juga sama satu. Bulan yang kita lihat, yang kita nikmatin juga sama satu. Yang pasti sih kita sama-sama tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi entah mau tinggal di Sumatera, entah kita orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang NTT, orang Jawa, tapi kan kita sama-sama orang Indonesia. Sama-sama kita punya bahasa Indonesia. Nah, kalau itu yang terus harus kita tanamkan terhadap generasi muda gitu loh, bahwa kita tuh orang Indonesia loh. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kalau saya kayak gitu, selalu menekankan bahwa jadi kalaupun saya bergaul dengan orang, saya nggak pernah bawa, maksudnya saya orang Jawa, enggak, tapi saya orang Indonesia. Jadi kalau ditanya, kamu orang mana? Orang Indonesia, gitu. Jadi itu yang kalau kita pegang terus gitu kan, mungkin rasis itu juga, maksudnya karena rasis sebenarnya kesukuan. Tapi kalau kita berpegang bahwa kita tuh sama-sama hidup di Indonesia loh, kita tuh orang Indonesia loh, nah itu yang, kalau aku bilang itu yang penting gitu, yang maksudnya yang benar-benar harus ditanamkan. Itu yang juga saya pesan ke teman-teman yang di kampus saya gini. Selama kamu berseragam, kamu masuk ke kampus ini, kamu nggak ada bawa nama daerah, kamu tuh orang Indonesia. Tuh. Oke. Menurut kamu kalau di Indonesia nih akar dari rasisme itu apa ya? Merasa lebih baik kebudayaan kita itu lebih baik dari budaya orang lain. Padahal semua budaya di Indonesia tuh punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri, masing-masing punya keindahan sendiri-sendiri gitu. Kalau kita nggak mau belajar budaya daerah lain, ya itu tadi, kita akan menganggap budaya kita itu lebih indah. Padahal gitu kan, kalau kita mau membuka wawasan tuh, yang namanya budaya yang ada di Indonesia tuh semuanya indah semua dan unik-unik semua gitu. Itu akarnya tuh kayak gitu, kita menganggap bahwa ini loh budayaku tuh yang paling bagus, budayamu itu jelek gitu loh. Padahal nggak ada, padahal semua budaya itu bagus-bagus, punya keunikan masing-masing. Itu yang harus disadari. Oke, ini pertanyaan terakhir. Putri kan selama ini bertemu dengan orang Indonesia Timur kan hanya di Jawa ya, atau di kota-kota besar di Jawa. Nah, apakah Putri punya rencana untuk pergi ke Indonesia Timur atau jalan-jalan ke Indonesia Timur, ingin melihat Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur itu kan sangat indah. Jadi hampir semua pulau-pulau di Indonesia Timur itu punya potensi wisata yang luar biasa. Baik itu di NTT, Maluku, Papua, Sulawesi, dan masih banyak lagi tempat-tempat di Indonesia Timur yang sangat indah. Kamu kira-kira ingin pergi ke tempat yang mana ya? Kalau kamu satu waktu mungkin punya kesempatan dan punya uang untuk jalan-jalan, itu kamu akan memilih ke tempat mana aja? Kamu suka wisata budaya atau wisata alam atau apa aja yang kamu ingin lihat di Indonesia Timur? Saya itu senang pantai. Jadi kalau saya punya uang, aku kunjungin tuh semua pantai yang ada di NTT. Nggak cuma pantai yang terkenal kan, Indonesia tuh terkenalnya NTT kan orang taunya Labuan Bajo. Tapi semua akan aku kunjungin. Dan satu lagi yang menarik, dari dulu saya tuh sudah jatuh cinta sama yang namanya budaya. Jadi itu tadi, selain pantai, saya tetap akan pergi mengenal NTT tuh budayanya seperti apa. Terutama makanan khasnya. Itu yang pengen banget. Soalnya kan makanan khas itu kan beda-beda. Jadi Indonesia kan punya banyak makanan khas nih. Nah, di NTT itu aku pengen banget ke NTT, pengen ngerasain makanan khasnya, pantainya termasuk, dan juga ingin lihat budayanya seperti apa. Apalagi kalau dipamerin tenun nih sama teman-teman dari sana, tenunnya tuh indah-indah. Nah, itu pengen banget ngelihat prosesnya pembuatan tenun seperti apa. Kalau bisa tuh tidur di rumah adat yang ada di sana.
Tuh. Oke, jadi bukan cuma NTT ya, tapi di tempat lain juga ya, Maluku. Ya, Wah, kalau iya, tapi rencana jangka panjang sih keinginannya NTT dulu tak explore, karena ya itu tadi seperti aku bilang kan, orang di Jawa itu kan nggak banyak tahu nih NTT itu kayak apa, kecuali dari teman-teman yang suka bikin YouTube konten-konten yang terkenal-terkenal. Tapi kan jauh-jauh yang belum diekspos, NTT itu aku bilang tuh surga dunia loh. Maksudnya pantainya itu masih apa ya? Ya karena belum dikenal banyak orang tuh masih alami. Nah, itu yang bener-bener indah banget. Aku pengen lihat gitu loh. Yang belum tersentuh oleh apa wisatawan atau orang-orang banyak gitu loh. Pasti kan masih alami. Nah, itu yang pengen banget ku explore di situ. Dan Kurkam ku ingin ku tunjukin loh maksudnya ke dunia ini, ke Indonesia khususnya gitu. Ini loh bahwa maksudnya bahwa kita tuh punya apa ya, tempat yang bagus banget, yang menarik, istimewa. Oke, tapi mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya. Baru-baru ini kan ada anggota DPR RI dari Partai PAN, Abakri HM, bilang di NTT tidak ada yang istimewa. Artinya NTT tidak ada potensi wisata yang istimewa. Bagaimana kamu sebagai orang Jawa merespons pernyataan dari Abakri HM yang berasal dari Sumatera ini? Kalau aku bilang, karena aku sebenarnya mau bilang istimewa banyak, tapi aku belum pernah lihat kan, maksudnya belum pernah mengunjungi. Saya tuh hanya lihat dari internet. Kalau bilang mungkin sih itu tadi karena kurang terekspos, jadi orang tuh nggak tahu bahwa NTT tuh indahnya. Nah, inilah yang kepengen aku pesan sama teman-teman di Indonesia Timur. Sekolahlah tinggi-tinggi, terserah deh kali. Saya tuh kadang suka iri loh termasuk sama Bang tuh. Bagaimana mudahnya mendapatkan beasiswa khusus untuk teman-teman Indonesia Timur. Sedangkan aku tuh sendiri kadang-kadang suka, itu nggak ada ya. Nah itu, pesannya itu teman-teman yang dari Indonesia Timur tuh sekolah tinggi-tinggi. Kalau perlu cari beasiswa ke luar negeri, habis itu pulang ke kampung, bangun tuh kampung. Terus tunjukin potensi yang ada di situ gitu loh. Jadi ya itu balik desa gitu kan, balik kampung, bener-bener karena kita udah dicekokin sama pengetahuan yang kita punya, bangunlah kampung itu. Terus kita misalnya ini punya potensi pariwisata ini, punya ini, bangun itu, tunjukin ke dunia bahwa ini loh NTT yang istimewa. Kalau aku sih kayak gitu, lebih ke situ loh. Aku nggak mau komen soalnya kan ya belum pernah ke sana. Aku cuma hanya lihat-lihat aja kan, lihat-lihat dari internet segala macem. Jadi aku cuma pesannya kepengennya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Putri, jawaban kamu dan sharing pengalaman kamu luar biasa. Saya harap semoga pengetahuan dan juga sharing pengalaman dari kamu ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia umumnya dan juga masyarakat Indonesia Timur khususnya. Dan saya pikir apa yang kamu bicarakan pada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk kita sama-sama membangun Indonesia agar Indonesia menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar itu hanya mungkin dibangun dari sebuah bangsa yang bersatu. Nah, yang terakhir, saya berharap satu waktu Putri bisa punya kesempatan untuk mengunjungi NTT khususnya dan Indonesia Timur umumnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih banyak, Putri.